Shalom buat kita semua kepada Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi bersama program keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik bersama saya, Hedi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama salah satu pastor yang menjadi narasumber kita pada kali ini. Sebelum kita memulai perbincangan kita, ada lebih baiknya dulu untuk kita perkenalan terhadap narasumber kita. Boleh diperkenalkan diri, Pastor? Baik, terima kasih banyak para sahabat Komsos yang terkasih. Saya sudah cukup dikenal sesangka. Nama saya Pastor Blasius Super Yese. Saya sehari-hari di kantor keuskupan sebagai sekretaris, juga Vikaris Yudisial Keuskupan Sibolga. Itu saja perkenalan singkat saya. Terima kasih banyak. Oke, baik Pastor, terima kasih atas perkenalannya. Seperti yang sudah ketahui bahwa saat ini saya bersama narasumber yaitu Pastor Blasius. Baik Pastor, langsung saja mungkin untuk memulai perbincangan kita mulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Pastor sendiri. Baik, para saudari dan saudara terkasih, para sahabat Komsos Keuskupan Sibolga yang saya cintai, mari kita memulai acara kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami panjatkan puji dan syukur kami kehadapan-Mu ya Allah atas segala berkat yang kami terima dalam hari-hari hidup kami. Secara khusus kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang penuh rahmat ini, di mana kami hendak mendalami iman kami. Kami kembali memulai perjalanan kami dalam lingkaran Paskah yang akan kami mulai dengan menjalani masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan Rabu Abu. Kami mohon Tuhan agar Roh Kudus-Mu menerangi kami dalam acara ini dan terutama dalam seluruh perjalanan kami di masa Prapaskah ini, agar kami makin dekat dengan Dikau, makin bertumbuh dalam iman, makin berkembang dalam cinta kasih. Kami mempercayakan seluruh diri dan perjalanan spiritual kami ke dalam tangan-Mu, sebab Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun dan membimbing kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami, doa-doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Pastor, terima kasih yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Sekarang langsung saja, Pastor, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hari ini adalah Rabu Abu, di mana itu adalah menjadi sebagai pembuka untuk kita masuk ke masa Prapaskah. Nah, sebelum itu mungkin Pastor bisa membantu Sobat Komsos sekalian juga untuk membacakan Injil apa sih yang terdapat di dalam Rabu Abu ini. Baik para saudari dan saudara terkasih, saya membacakan perikop Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih, sahabat Komsos yang saya kasihi, kutipan bacaan Injil yang baru saja kita dengar merupakan bacaan Injil yang dibacakan pada hari Rabu Abu dalam perayaan Ekaristi. Penginjil Matius tadi berbicara mengenai kewajiban agama. Apa itu kewajiban agama yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya? Penginjil Matius menyebut ada 3 kewajiban agama itu, yakni berdoa, berpuasa dan berpantang, dan bersedekah. Lalu bagaimana dilaksanakan? Secara singkat, Penginjil Matius menegaskan bahwa hendaklah kewajiban-kewajiban agama itu dilakukan dalam ketulusan, dalam kejujuran, bukan dalam semangat kemunafikan, supaya dipuji orang atau supaya mendapat perlakuan yang istimewa dari orang lain, mendapat penghormatan dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban keagamaan itu dilakukan dalam kesadaran kita sebagai anak-anak Allah, bukan terutama untuk mendapat pujian di hadapan manusia, tetapi kita lakukan demi kemuliaan Allah dan juga bagi keselamatan diri kita. Dan 3 keutamaan ini, kewajiban agama ini, berdoa, berpuasa, bersedekah, meskipun tidak secara spesifik ditulis oleh penginjil Matius untuk kita lakukan pada masa Prapaskah, tetapi mendapat penekanan khusus selama kita menjalani masa Prapaskah sebagai sebuah masa perziarahan spiritual kita, supaya kita makin bertumbuh dalam iman, makin berkembang dalam cinta kasih. Amin. Baik, Pastor, terima kasih yang telah membantu kita dalam membacakan Injil dan juga telah memberikan renungan singkat. Nah, Pastor, sebelum kita mengulas mengenai Injil, mungkin pertanyaan saya ini juga menjadi pertanyaan bagi Sobat Komsos sekalian, yaitu mengenai Rabu Abu. Rabu Abu berarti ada abu. Nah, kenapa sih Rabu Abu itu ditandai dengan simbol abu? Apakah ada alasan gereja tersendiri atau bagaimana ya, Pastor? Baik, terima kasih banyak. Seperti tadi saya sampaikan di bagian awal, dalam doa juga saya sampaikan bahwa masa Prapaskah kita buka dengan perayaan Rabu Abu. Ya. Mengapa disebut Rabu Abu? Alasannya sederhana, karena pada hari itu kita menerima abu. Ya, setiap umat Katolik menerima abu pada hari Rabu Abu itu. Lalu apa latar belakang gereja menggunakan abu dalam perayaan Rabu Abu ini? Dalam kitab suci disebutkan dengan cukup jelas kata abu, debu itu. Saya menyebut sekurang-kurangnya ada 3
ya berkaitan dengan perayaan Rabu Abu ini. Yang pertama, dalam kitab Yunus bab 3, di situ dikisahkan mengenai Yunus yang diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Ya, Yunus memperingatkan mereka kalau mereka tidak bertobat, maka dalam waktu 40 hari kota Niniwe akan dijungkir balikan. Dan syukur kepada Tuhan, ajakan dari Yunus untuk bertobat ini mendapat tanggapan yang luar biasa. Mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Mereka juga melakukan puasa. Dan di situ disebutkan bahwa Raja Niniwe, dia turun dari singgasana, turun dari tahtanya, melepaskan jubah kebesarannya, lalu mengenakan jubah perkabungan, jubah kabung, ya, baju perkabungan, dan duduk di atas abu. Ya, itu adalah salah satu bentuk tanggapan dia atas ajakan dari Yunus untuk bertobat. Ya, maka jelas tanda pertobat, duduk di atas abu. Lalu dalam kitab Kejadian, ya, pada bagian awal di kisah penciptaan dikatakan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ya. Pada bagian lain dalam kitab Kejadian, di situ dikisahkan mengenai ancaman Allah kepada orang-orang Sodom dan Gomora yang melakukan perbuatan dosa yang sangat hebat. Ya. Kalau tidak salah itu dalam Kejadian bab 18, ya. Di situ dikisahkan, ya, sedemikian parah dosa orang-orang Gomora dan Sodom, lalu Allah mengancam akan menghukum bangsa ini. Lalu Abraham datang kepada Allah memohon belas kasihan Allah, memohon keselamatan dari Allah, terutama kalau di antara mereka ternyata ditemukan orang-orang baik. Bagaimana? Apakah mereka turut dihukum bersama orang-orang jahat? Ya, dan Abraham memohon itu kepada Tuhan dan ditanggapi dengan sangat baik oleh Tuhan. Lalu di situ diungkapkan bagaimana Abraham sebetulnya merasa tidak pantas, ya, tidak layak untuk memohonkan itu kepada Tuhan. Ya, sampai-sampai dia katakan, ya, siapalah saya ini? Saya hanyalah debu tanah. Ya, yang sedemikian berani berkata-kata meminta ini kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan amat memperhatikan doa permohonan dari Abraham ini. Maka dari 3 teks ini ada beberapa hal yang hendak dikatakan tentang abu. Yang pertama, dengan menerima abu mau ingatkan kita akan keterciptaan kita sejak awal, bahwa Allah membentuk kita dari debu tanah. Ya, dari Allah membentuk kita. Maka waktu dari debu tanah, maka waktu penerimaan abu itu disampaikan, ya, sambil memberi abu di jidat kita atau di dahi kita. Lalu imam atau yang memberikan melayankan abu itu mengatakan, ya, kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi mengingatkan kita akan itu. Lalu yang kedua, simbol kerapuhan kita. Dan salah satu bentuk dari kerapuhan kita manusia adalah bahwa kita dapat jatuh dalam dosa. Ya. Lalu yang ketiga, tanda ketidaklayakan kita seperti Abraham tadi. Ya, kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi ternyata Allah amat memperhatikan kita. Yang menurut Abraham, kita ini hanya debu tanah. Ya. Lalu yang berikut adalah tanda pertobatan, sebagaimana diungkapkan oleh Raja Niniwe tadi. Dia melepaskan kebesarannya sebagai seorang raja, lalu duduk di atas abu sebagai sebuah tanda. Ya, pertobatannya menanggapi ajakan Nabi Yunus untuk bertobat. Jadi ini beberapa makna pemakaian abu
dalam liturgi kita, terutama dalam perayaan Rabu Abu. Ya, sedemikian dalam ya sebetulnya sisi spiritual dari pemakaian abu ini. Itu. Baik, Pastor, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata lambang abu ini memiliki makna yang sangat dalam. Jadi gereja tidak asal-asalan gitu mencari abu itu sebagai simbol. Nah, baik, Pastor, mungkin juga ini pertanyaan Sobat Komsos sekalian. Seperti yang kita ketahui, hari Jumat itu adalah hari berpantang dan berpuasa. Di situ, di hari Jumat, kita berpantang daging. Nah, bagaimana sih jadinya kalau misal di hari Jumat itu, kita itu tidak sengaja atau sudah lupa gitu. Seperti sudah makan daging nih, terus tiba-tiba kepikiran, waduh, sekarang hari Jumat, waktunya berpantang dan berpuasa. Itu kalau sudah terlanjur, bagaimana baiknya ya, Pastor? Oke, baik. Yang pertama, dalam rangka masa Prapaskah memang amat dianjurkan supaya katekese tentang masa Prapaskah termasuk ketentuan mengenai pelaksanaan pantang dan puasa dilakukan sebelum kita memasuki atau sebelum kita memulai masa Prapaskah, sebelum Rabu Abu, ya. Itu supaya tidak ada alasan nanti untuk mengatakan saya lupa dan sebagainya. Ketentuan mengenai pantang dan puasa dalam gereja Katolik memang sangat ringan, ya. Pantang ya secara sederhana adalah menahan diri untuk mengonsumsi sesuatu atau menggunakan sesuatu yang atasnya kita amat bergantung, ya, demi kepuasan, kebaikan pribadi saja. Antara lain misalnya ya pantang makan daging, pantang mungkin mengonsumsi garam misalnya, ya, macam-macam. Kalau pantang ini agak fleksibel, ya, itu misalnya untuk perokok barangkali dia pantang rokok, ya, dan sebagainya. Bapak Suci Paus Fransiskus punya konsep yang sederhana mengenai pantang, misal pantang bergosip, pantang untuk ribut, berbicara banyak, ya, mencari keheningan dan sebagainya. Ya, macam mungkin ada 11 cara pantang yang simple untuk bisa dilaksanakan setiap orang. Jadi itu pantang. Lalu puasa di ketentuannya sekali makan kenyang, ya, sekali makan kenyang. Ya, itu berarti kalau kita 3 kali makan, ya cukup sekali yang makan kenyang, yang lain itu dikurangi. Lalu dari sisi waktu, puasa itu dalam gereja kita hanya 2 kali, itu wajibnya, yakni pada Rabu Abu dan Jumat Agung pada hari peringatan wafat Tuhan Yesus. Sedangkan pantang adalah pada Rabu Abu dan setiap hari Jumat sepanjang masa Prapaskah. Lalu bagaimana kita kalau misalnya lupa akan ketentuan pantang atau puasa, ya, pada hari-hari yang diwajibkan, yaitu tadi pantang itu wajib pada Rabu Abu dan setiap hari Jumat sepanjang masa Prapaskah, dan puasa wajib pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Dalam doa kita, doa tobat, ya, di situ disebut 4 bentuk ungkapan dosa kita: pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saya melihat yang terakhir ini, yang kerap kali kita laksanakan, kelalaian. Lalai artinya mengabaikan sesuatu yang diwajibkan. Pantang dan puasa, ya, pada hari-hari yang telah ditentukan pada masa Prapaskah adalah sesuatu yang diwajibkan. Maka kalau kita lalai dengan alasan itu tadi, alasan lupalah dan sebagainya, ya sebetulnya kita sudah berdosa di situ. Ya, sesuatu yang diwajibkan tetapi kita melupakan, mengabaikannya. Itu. Memang kemudian pantang dan puasa kan tidak pertama-tama ya kaku sekali kita, ya, ikut aturan sebagainya. Dalam arti kalau misal tidak berhasil hari ini, saya gantikan besok. Ya, kita tidak kaku seperti itu. Ya, kalau lewat hari itu lewatlah. Tapi kemudian
harus ada niat baru untuk membaharui diri, supaya jangan terlalu gampang memaafkan diri, bersikap kompromistis dengan hal-hal yang sebetulnya wajib untuk kita lakukan sebagai umat beriman. Ya, tadi saya katakan bahwa ketentuan pantang dan puasa dalam gereja Katolik sangat ringan. Ya, sesuatu yang minimal sebetulnya siogianya dapat dilakukan oleh semua orang Katolik, terutama mereka yang menurut ketentuan gereja diwajibkan untuk itu. Ya, misalnya untuk pantang itu wajib untuk yang berusia 14 tahun ke atas. Sedangkan yang berpuasa untuk puasa wajib untuk usia dewasa sampai awal umur ke-60. Ya, usia dewasa dalam gereja Katolik itu 18 tahun. Jadi hendaklah itu tadi jangan terlalu gampang memaafkan diri atau kompromistis dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beriman. Karena kelalaian itu tadi seperti saya sampaikan, itu salah satu bentuk dosa juga. Jadi berdosa kita kalau terlalu gampang mengabaikan apa yang wajib kita lakukan sebagai umat beriman. Begitu. Baik, Pastor. Terima kasih atas jawabannya. Ini sangat membantu untuk membuka pikiran kita agar tidak lalai, terutama untuk masa pantang dan berpuasa. Baik, Pastor. Tadi kita sudah singgung mengenai Rabu Abu dan juga pantang dan puasa. Di sini saya juga ingin mengulas sedikit mengenai bacaan Injil tadi. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa di dalam bacaan Injil tersebut dikatakan bahwa orang-orang beribadah itu hanya untuk ingin terlihat alim seperti itu. Jangan munafik ya. Iya, jangan munafik. Hanya untuk dilihat orang-orang bahwa saya ini adalah orang yang suci seperti itu. Nah, Pastor, karena kita sekarang memasuki masa Prapaskah, bagaimana sih caranya supaya kita itu selama masa Prapaskah ini tidak terlihat seperti orang-orang munafik di Injil itu? Mungkin Pastor memiliki tips untuk kita semua, terutama bagi Sobat Komsos sekalian. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan tadi kitab suci Injil Matius menyebut 3 kewajiban keagamaan kita: berpantang atau berpuasa, lalu berdoa dan bersedekah. Dan digariskan dengan sangat jelas tegas oleh penginjil Matius supaya melakukan kewajiban-kewajiban agama itu dengan tulus, dengan jujur. Ya, bukan supaya dipuji orang atau bersikap munafik. Ya. Jadi dituntut memang ketulusan, kejujuran ya kita dalam melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Bukan terutama bagaimana kita di hadapan orang, di hadapan sesama, tetapi bagaimana kita di hadapan Allah. Khusus tentang misalnya pantang dan puasa. Ya. Ini adalah sarana. Ya. Sarana bukan menjadi tujuan. Ya. Pantang dan puasa itu adalah olah tapa fisik ya. Jadi bukan pertama-tama untuk itu ya, mengolah fisik lalu atau menghemat secara ekonomis ya. Karena ketika kita mengurangi sesuatu berarti ada yang hemat. Bukan pertama-tama itu. Ini punya tujuan spiritual. Kita menempatkan ya, kalau doa sudah jelas ini dalam dimensi hidup spiritual, lalu pantang dan puasa ini dalam kerangka itu juga ya, dalam semangat tobat. Oleh karena itu pantang dan puasa itu tadi saya katakan ini hanyalah sebagai sarana untuk kita makin beriman dan berkembang dalam cinta kasih. Oleh karena itu misalnya pantang dan puasa kita punya dimensi sosial. Ketika saya mengurangi sesuatu yang saya konsumsi atau saya gunakan, lalu yang saya kurangi itulah juga salah satu bentuk perhatian kepedulian saya kepada orang lain. Dalam gereja Katolik ada aksi puasa pembangunan dan salah satu bentuknya adalah pengumpulan uang APP.
Jadi apa yang kita kurangi dalam berpantang dan berpuasa, itu kita kumpulkan seberapapun itu, ya, dari waktu ke waktu. Tidak harus hanya hari Jumat atau hari Rabu-Abu. Pantang dan puasa setiap orang bisa melakukan lebih. Ya, yang ditentukan gereja kan hanya yang minimal bisa dilakukan. Jadi yang kita kurangi itulah yang kita kumpulkan, dan itu yang kemudian kita bawa ke gereja yang akan digunakan untuk kegiatan sosiokaritatif kita, untuk membantu orang-orang yang amat membutuhkan. Kemudian berdoa, ya. Ya, berdoa itu kan mau mengungkapkan relasi saya dengan Tuhan, ya, kebergantungan saya dengan Allah. Salah satu ciri orang beriman adalah berdoa. Sekaligus doa itu sendiri adalah ungkapan iman. Dan menurut saya salah satu cara terbaik untuk memerawat, untuk bisa bertumbuh, berkembang dalam iman adalah berdoa. Ya, kalau kita mengabaikan hidup doa kita, maka dengan sendirinya iman itu juga akan pelan-pelan hilang dari diri kita. Maka kejujuran, ketulusan kita sebagai orang yang punya relasi khusus dengan Tuhan, ya, hendaknya itu mendorong kita untuk memang sungguh-sungguh berdoa dengan tulus dan jujur, entah dilihat orang atau tidak. Ya, karena orang beriman kan orang yang tidak pernah sendirian sebetulnya. Dia selalu ada pribadi lain yang dengannya dan kepadanya dia membangun komunikasi. Lalu ya, pantang, puasa, bersedekah. Ya, itu tadi saya sudah singgung soal aspek sosial, ya, dari kewajiban keagamaan kita. Kita makin berkembang dalam iman, tetapi juga bertumbuh dalam cinta kasih. Dalam banyak kesempatan, Rasul Yohanes, Yesus sendiri juga mengatakan, ya, kita mencintai Allah juga mencintai sesama. Ya, Rasul Yohanes, ya, dalam suratnya mengatakan, munafiklah kita, ya, kalau mengatakan saya mencintai Allah tetapi membenci sesama. Jadi salah satu bentuk perhatian dan kepedulian kita kepada sesama adalah bersedekah. Dan sekali lagi seperti ditandaskan oleh oleh penginjil Matius tadi, hendaklah kita melakukan itu memang karena dorongan iman kita, dorongan cinta kasih, ungkapan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menempatkan semua kewajiban keagamaan itu dalam relasi kita dengan Tuhan, saya sangat yakin orang akan melakukannya dengan tulus, dengan jujur, karena bukan kebesaran, kehebatan di mata sesama yang dia cari, tetapi kemuliaan Allah dan keselamatan dirinya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika dia punya relasi dengan Tuhan secara tulus dan jujur. Iya. Itu. Baik, Pastor, terima kasih. Berarti harus ada keselarasan antara aspek spiritual dan juga aspek sosial. Sosial, iya. Betul. Jadi hubungan saya ke atas dengan Tuhan juga harus diterjemahkan dalam membangun hubungan horizontal sosial saya dengan sesama. Iya, oke. Baik, Pastor, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir, Pastor. Nah, apakah ada seperti anjuran atau aturan mengenai pantang dan puasa di Keuskupan Sibolga selama masa Prapaskah? Oke, baik. Soal ketentuan bagaimana menjalankan pantang dan puasa atau menjalankan masa Prapaskah, di semua keuskupan untuk seluruh umat Katolik sama, ya. Hanya ada hal-hal tertentu yang kemudian menjadi penekanan khusus di masing-masing keuskupan. Antara lain misalnya tema masa Prapaskah, ya. Karena setiap tahun ada tema tertentu. Ya, tema tahun ini masih berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkeadilan dan ekologis. Ya, masih sekitar itu. Untuk kita, ya, setiap tahun juga Bapak Uskup mengeluarkan surat pastoral mengenai ketentuan masa Prapaskah. Ya, bagaimana itu dilaksanakan, kemudian kapan dimulai dan kapan berakhir. Ya, kita tahu masa Prapaskah kita
berjalan selama 40 hari, tidak terhitung, sebetulnya 46 hari. Ya. Tapi masa Pantan dan puasa itu hanya 40 hari karena tidak dihitung hari minggunya. Jadi kalau hitung hari minggunya itu 46 hari sebetulnya. Jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, berarti mulai Rabu Abu sampai pada hari Sabtu sebelum perayaan Vigilia Paskah. Jadi Sabtu Suci atau Sabtu Putih pada pekan suci. Tentang ketentuan khusus dari keuskupan, Bapak Uskup ya seperti disampaikan akan menyampaikan surat ya pastoral. Khusus untuk tahun ini memang agak agak spesifik sih karena ada beberapa agenda lain yang pas bertepatan dengan hari dimulainya masa Prapaskah kita. Tahun ini masa Prapaskah dimulai pada tanggal 14 Februari. Kita tahu ya untuk intern kita Gereja Katolik itu 14 Februari Abu mulai masa Prapaskah. Tetapi juga sebagai warga negara Indonesia kita tahu itu adalah tanggal pencoblosan ya pemilu. Ya salah satu tahapan penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Maka pada hari itu orang-orang Katolik yang seturut ketentuan hukum bisa melakukan dimungkinkan untuk melakukan pencoblosan, amat diharapkan untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Ya. Lalu bagaimana pelaksanaan Rabu Abu kita yang bertepatan dengan pesta demokrasi ini? Direncanakan ya, dan saya sangka dalam surat Bapak Uskup ya, karena situasi khusus ini ada kemungkinan ya ibadat penerimaan abu dimulai pada hari Selasa ya, Selasa mulai jam 18 ke atas, karena sebetulnya secara liturgis waktu liturgi kita satu hari itu mulai pukul 6 sore sampai 6 sore keesokan harinya. Maka untuk tahun ini, untuk mengantisipasi umat kita yang tidak dapat hadir dalam ibadat atau perayaan Rabu Abu pada Rabu Abu, maka diberi kemungkinan untuk menerima abu pada hari Selasa malam. Ya, maka nanti dalam surat pastoral atau mungkin sudah disampaikan itu surat pastoral dari Bapak Uskup ke paroki-paroki diberi kemungkinan itu. Ibadat penerimaan abu itu bisa dilaksanakan mulai pada hari Selasa sore. Lalu Rabu Abu itu sendiri, kemudian mungkin juga beberapa hari lain sebelum Minggu Prapaskah, bahkan ya kadang-kadang sampai Minggu Prapaskah pertama ya kemungkinan untuk menerima abu itu. Ya. Itu untuk kita di keuskupan supaya sebagai warga negara tidak terhalang juga kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita melakukan pencoblosan. Dan mungkin juga di antara orang Katolik ada yang menjadi petugas ya untuk pemilu ini. Bahkan ada yang menjadi calon anggota DPR, DPRD dan sebagainya. Dan umumnya yang semangatnya itu setelah pencoblosan. Itu waktu yang paling banyak tersita karena orang akan ambil bagian dalam perhitungan, quick count mengenai calon presiden dan wakil presiden. Ya, jadi untuk waktunya nanti sekira itu bisa dilaksanakan mulai Selasa sore setelah jam 6 sore ke atas. Itu nanti. Baik, Pastor, terima kasih untuk informasinya. Mungkin ini sedikit menjawab kebingungan para sahabat Komsos sekalian, apalagi jika mereka sebagai petugas dalam pesta demokrasi negara kita nantinya. Mungkin bisa menerima abu sebelum atau sesudahnya. Gitu. Nah, baik Pastor. Sekarang kita sudah tiba di penghujung perbincangan kita. Pastor boleh memberikan kesimpulan singkat mengenai pembahasan kita mengenai masa Rabu Abu dan juga masa Prapaskah ini, Pastor. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, tambahan kecil. Tanggal 14 itu hari
kasih sayangnya Valentine Day, dan orang-orang muda biasanya secara gebiar merayakannya itu. Mungkin untuk kali ini agak lain kita melaksanakannya. Ya, salah satu hal yang amat dianjurkan selama kita menjalani masa Prapaskah, supaya sedapat mungkin menghindari pesta-pesta ya yang tidak sejalan dengan semangat tobat. Jadi untuk tahun ini, tanpa mengurangi aspek kasih sayangnya itu, ya salah satu hal yang amat penting untuk kita hidupi, tetapi sisi gebiarnya itu mungkin kita kurang. Ini mungkin bagian dari ya pantang kita. Ya, saya pantang untuk berpesta hari ini. Ya, bentuknya dalam wujud lain. Ya, membangun relasi yang baik, ya dalam semangat cinta dengan orang lain. Itu yang lebih penting, lebih dari sekadar sebuah ya pesta, lalu tukar-menukar hadiah, coklat dan sebagainya. Jadi agak khususlah kita lakukan pada tahun ini. Oke, ya. Jadi yang pertama, selamat menjalani masa Prapaskah. Ini adalah sebuah perziarahan rohani kita. Mari kita gunakan kesempatan yang penuh rahmat ini demi peningkatan iman kita, ya, sebagai murid-murid Tuhan. Kita berpantang, berpuasa, berdoa, ya selama 40 hari itu mengikuti apa yang Tuhan sendiri lakukan. Ya, tadi mungkin ya sedikit saya lupa mengapa 40 hari. Ya, kita mengikuti Yesus yang berpuasa, berpantang ya, selama 40 hari di padang gurun. Lalu dalam kitab Kejadian ya dan kitab Keluaran ya dikisahkan di situ mengenai Musa yang harus menunggu 40 hari sebelum dia menerima perintah Tuhan, 10 perintah Allah itu. Ya. Kemudian Nabi Yoel kalau tidak salah ya, dia harus menempuh perjalanan untuk berjumpa dengan Tuhan ya selama 40 hari. Maka masa Prapaskah ini adalah masa kita bergabung bersama Tuhan Yesus, berdoa bersama Dia, berpuasa bersama Dia. Lalu juga masa kita seperti Musa yang mempersiapkan diri untuk menyambut ya apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita. Ya, semoga kita dapat melakukannya dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Ya, sekali lagi ini masa berahmat, masa yang amat bermanfaat bagi hidup beriman kita, tetapi juga untuk membangun hidup sosial kita, terutama perhatian dan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita yang memang amat membutuhkan ya perhatian kita. Itu saja saya kira dari saya, dan sekali lagi selamat menjalani masa Prapaskah dan juga selamat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Ya, ikuti tahapan-tahapan pemilu dengan baik, jaga ketenangan, jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai warga NKRI. Ya, pilihan boleh berbeda, TPS boleh berbeda-beda, tetapi kesatuan kita sebagai warga negara harus selalu dijaga. Itu. Baik Pastor, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari saya sebagai orang muda nih Pastor. Nah, bagi kita Sobat Komsos sekalian, terutama orang muda, marilah kita merayakan Hari Kasih Sayang bukan dengan berpesta pora, melainkan mengubahnya menjadi berdoa, berpantang dan berpuasa, dan juga bersedekah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Pastor yang telah membantu kita semua dalam mengulas mengenai bacaan Injil pada hari ini dan juga mengenai Rabu Abu dan juga masa pantang dan berpuasa. Baik Pastor, untuk menutup kegiatan kita ini mungkin boleh dibantu dengan doa penutup Pastor. Para saudari dan saudara terkasih, sahabat Komsos, mari kita tutup obrolan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kehadapan-Mu ya Allah, kembali kami panjatkan puji dan syukur kami atas segala berkat yang kami terima
terutama penyertaan-Mu selama acara kami ini. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kami di masa Prapaskah ke dalam tangan-Mu. Utuslah Roh-Mu untuk menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat melaksanakan masa Prapaskah, menjalani masa Prapaskah ini dengan baik. Kami juga mempercayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, yang tahun ini melaksanakan pesta demokrasi. Semoga pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, aman, dan membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara kami. Semoga kesatuan kami sebagai anak-anak negeri Republik Indonesia ini terus terjaga dengan baik, dan semoga Engkau memberkati sekalian orang yang mendapat tugas dan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Kami haturkan segala doa dan harapan ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan semua niat baik kita serta bangsa dan negara kita, terutama dalam melaksanakan pesta demokrasi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali Shalom. lagi Pastor. Saya Heni dan juga Pastor Blasius mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah, dan sampai jumpa di edisi Orsik selanjutnya. Tuhan memberkati. Ciao, Shalom.